Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali aplikasi pembayaran SPP kita maupun keuangan yang lain. Baik, langsung saja yaitu kita masuk dengan akun admin dan ini ya fiturnya. Yang pertama di sini ada data user seperti biasa dan di sini data siswa ya. Nah, yang perlu diingat bahwa data user dan data siswa itu sekarang terhubung ya secara otomatis. Jadi saran saya, mau import data siswa, importlah dari sini ya, dari sini baru ketika diimport data siswa maka secara, default data user juga akan, tambah otomatis di sini ya. Baik kita coba saja di sini kita import, kita download template-nya di sini dan template 3 ya, kita coba ini. Nah, class ID ini ambil dari kelas ID yang di data kelas ya. Di sini kan ID-nya 7 tuh, berarti kelas 10. Nah, tinggal di edit aja ya. Misalnya kelasnya berapa gitu ya. Tinggal diedit aja. Ini saya misalnya kelas 10, kelas 11 itu datanya 7 ya, angka 7 ya. Di sini saya masukkan 7, selebihnya mungkin sama ya. Kan ini sebagai data dummy aja kita coba import atau dua data ya. Misalnya di sini 3 Budi laki-laki dan kelasnya adalah 8. Nah, ini selebihnya adalah data yang sama saya samakan ya. Oke, kita salah. Kita coba import. Di sini kita import di data siswa dan kita import, kita pilih filenya di sini. Nah, ini ya, template siswa 3 dan kita import data. Nah, ini ada dua siswa, ada dua siswa yang kita import berhasil. Kita coba lihat di data siswa. Nah, ini ya, Budi sama Ridwan. Lalu di data user ya. Di sini di data user juga tertambah otomatis di sini ya. Ada Budi. Dan ini sebenarnya Budi juga bisa login ya. Secara defaultnya adalah ini username-nya ini. Oke, kita coba lihat lagi di fitur lain, yaitu di fitur pengeluaran ya. Sebelumnya tidak ada pengeluaran. Nah, sekarang itu ada eh, fitur pengeluaran ya. Coba di sini pengeluaran. Nah, ini nol ya. Kalau nol berarti kan kita tidak bisa tambah pengeluaran ya. Di sini pasti ditolak ya. Saldonya nol gitu ya. Coba misalnya kita masukin saja misalnya 100 ribu. Nah, pengeluarannya adalah konsumsi. Konsumsi. Kita coba simpan. Nah, ditolak ya karena saldonya nol. Berarti kita harus tambah dulu data pembayaran ya. Seperti biasa, bisa dilihat di eh, video sebelumnya. Kita tambah ini jenis pembayaran nih gitu kan. Di sini ada daftar ulang kelas 11, misalnya SPP kelas 10 ya. Kita coba ini SPP kelas 10. Maka kita tagihan siswa, kita buat tagihan massal ya. Lalu kita pilih yang SPP kelas 10 misalnya ya. Berarti pilih semua bulan ya di sini. Nah, kosongkan jumlahnya. Kalau mau ditambah, diubah, oh ya ubah dari sini ya. Nah, tanggal jatuh tempo misalnya setiap tanggal 3 gitu ya. Oke, semua siswa aktif, kita pilih kelas aja ya. Kan kita masukkan kelas 10 ya. Oke, ini kelas 10 dan kita buat tagihan massal. Oke, di sini Ridwan kelas 10 tadi punya berapa tagihan ini? Ada 12 tagihan ya, 12 bulan. Oke, kita coba pembayaran. Transaksi baru di sini kita tulis Ridwan. Oke, Ridwan. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau misalnya secara default dia bayar 2 bulan misalnya. Oke. Nah, kadang kan orang tua itu bayarnya kan masih nyicil juga ya SPP ya. Misalnya ini kan 120. Dia baru punya uang misalnya berapa? 460 ya. Berarti ini ada nunggak ke 20.000 untuk bulan Oktober ya. Ridwan itu oke. Oke. Bapak 600, ini 600 tunai proses pembayaran seperti biasa. Oke, larinya ke sini dan kita bisa
cetak kwitansi ya. Nah, kwitansinya seperti ini, thermal bisa atau eh kita bisa lihat detail lagi di sini dan kita download PDF-nya. Bisa di sini atau kwitansi A4 ya, di sini A4. Nah, berarti begini. Setengah kertas A4 ya. Oke, nah sekarang hari ini pemasukan 600 ya. Berarti baru kita bisa melakukan pengeluaran ya di sini. Oke, tambah pengeluaran ini kenapa ya? Pengeluaran, tambah pengeluaran di sini. Oh, ini sepertinya belum ngeling ya. Nah, nanti kita coba ngeling yang di sini. Tambah pengeluaran di sini konsumsi, konsumsi. Nah, kalau kita masukkan pengeluarannya misalnya 700 ditolak ya karena emang eh saldonya aja 600 hari ini uang masuk ya. Berarti ya masuknya 600. Oke, konsumsi dan konsumsi kita tambahkan. Nah, ini pengeluarannya ini. Untuk bukti juga bisa diupload di sini. Ini upload tanda bukti. Nah, ada fitur tambahan di sini yaitu misalnya tutup buku ya. Ini kan sering terjadi ya. Buku ini laporan bendahara ke Pala gitu kan. Tinggal tutup buku tanggal berapa? Tanggal 3 bulan 7 2026. Tampilkan dan tinggal cetak PDF ya. Ini pada hari ini Jumat tanggal 3 Juli dilakukan penutupan eh, buku kas dengan kondisi seperti ini ya. Pengeluaran 600 dan pemasukan 600 gitu kan. Saldonya jadi nol. Di sini juga saya tambahkan kas tunai ya. Nah, ini kas tunai ini kondisi kas tunai real ya. Di sini ada pembayaran 600 atas nama Ridwan dan ternyata pengeluaran juga untuk konsumsi 600. Di sini juga ada pengeluaran tadi sudah ya. Kita coba lihat ini cetak. Nah, ini juga ada laporan pengeluaran. Dan kita backup database. Coba lihat ukuran database. Nah, ini ya 23,7 kilobyte. Nah, ini misalnya ada siswa ya. Di sini saya coba ubah. Di sini siswanya aktif ya. Kelasnya adalah kelas 11 ya. Oke, saya perbaharui. Nah, ini kan ada si Budi ya. Ada Budi ini kelas 11. Si Ridwan juga kelas 11. Nah, Ridwannya saya ubah kelasnya menjadi kelas 10 gitu ya. Nah, pertama kalau misalnya maaf ini si Budi kelas 12 saja. Pertama, kalau mau menaikkan kelas, maka syaratnya adalah siswa yang ada di kelas atas itu harus diluluskan dulu ya, kelas akhir. Jadi luluskan dulu. Kalau nggak diluluskan nanti data itu menumpuk ya. Nah, kalau udah menumpuk kita bingung memilihnya. Kelulusan dulu, lalu pilih semua. Semua data tampil dan si Budi kebetulan datanya cuma satu. Lalu kita proses kelulusan. Oke, kita cek di data siswa, anak Budi itu statusnya adalah lulus. Nah, baru si Ridwan ini naikin kelas dengan cara ya kita naikkan kelas tingkat 10 ya. Kelasnya dia kelas 10, kita tampilkan dan tahun pelajaran, kelas tujuan kelas 11. Oke, kita pilih semua dan proses naik kelas. Ingat ya, si kelas saat ini kelas 10 ya. Kita proses naik kelas dan kita cek data siswa si Ridwan adalah kelas 11. Oke, itu saja. Bagi yang sudah membeli silakan hubungi menggunakan nomor WA yang pernah pertama kali dipakai untuk membeli dan bagi yang berminat silakan cek di link ID ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.